Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Harsono. Hari ini mahasiswa belajar BPD 2025 pada hari ini membuat video tutorial belajar dengan judul kompetisi dan kebaikan dan etos kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak, marilah kita sebelum memasuki materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa masuk dan bisa kita mengikuti dan kita senang dengan pelajaran ini dan bergembira, ya, jangan ngantuk. Silakan kita kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, Bapak absen dulu ya. Aulia baik. Aulia adalah yang kita. Marilah kita pada hari ini topik kita berjudul kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pengertian kompetisi atau surat yang menjelaskan tentang kompetisi itu di surat Al-Maidah ayat 48, ya. Jadi berkompetisi ini artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka itu ada namanya fastabiqul khairat ini, ya. Kita dalam Islam, orang Islam harus diwajibkan untuk untuk selalu berbuat baik, selalu beribadah dalam artian yang terbaik, yang baik, lebih baik, terbaik. Nah, itu jangan kita dengan ibadah ini saling mendahulukan. Jadi hal-hal yang mengenai ibadah kita harus menjadi yang terbaik. Baik itu ibadah terhadap Allah langsung, alhamdulillah, atau ibadah sesama kita manusia, ibadah sosial, belum binadas, ya. Jadi kita harus berlomba-lomba, jangan saling mendahulukan. Di dalam fastabiqul khairat ini ada aturannya, aturan berbuat baik. Siapa saja yang kita dahulukan dalam berbuat baik? Yang pertama, kedua orang tua kita. Yang kedua siapa? Yang kedua dalam berbuat baik ini yang kedua adalah saudara kandung kita. Jadi di dalam berbuat baik, utamakan dulu saudara-saudara kita, saudara-saudara kandung kita yang masih dalam keadaan hidup dalam keadaan kekurangan. Itu utama dulu, jangan menoleh. Ya. Setelah orang tuanya sudah tercukupi, saudaranya kita sudah tercukupi, barulah tetangga yang kita. Jangan tetangga yang jauh, ya. Karena tetangga yang dekat, karena tetangga yang dekat inilah yang mendahulukan, yang didahulukan. Kalau ada masalah, ada musibah, kan tetangga dulu. Ya. Di dalam berbuat baik adalah ibadah, ya. Ibadah itu luas. Baik itu ibadah khusus ataupun ibadah khusus apa? Ibadah khusus itu artinya ibadah yang sudah ditentukan jumlahnya, waktunya, ya, tempatnya sudah ditentukan. Ya. Kita tinggal melaksanakan. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan zuhur jam 12.15 katakanlah, ya. Kalau menolak jam 12.15 kita tidak boleh sholat zuhur, ya.
Ayah pun sholat dulu. Sholat. Bangun dulu. Jadi sholat dulu, itu waktunya ada. Sholat asar, waktunya ada. Sholat maghrib, isya, subuh juga. Jadi jangan kita sekedar beribadah. Puasa ada waktunya, setahun sekali yang wajib. Yang sunnah ada waktunya, Senin Kamis. Ya. Jadi nanti sebentar lagi kita puasa Ramadan. Ya. Jadi juga dibutuhkan walaupun itu puasa sunnah, sholat sunnah, kita begitu. Jadi semua ibadah itu sudah dibutuhkan. Dan kita tidak lagi berusaha. Ya. Kita sudah tinggal melaksanakan. Sedangkan ibadah umum adalah ibadah yang ikhtiar kita. Ikhtiar itu bagaimana? Kita dengan sesama manusia saling tolong menolong, silaturahmi, ya, saling kasih mengasihi, saling sayangi, saling hormati yang tua, menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kemudian selanjutnya materi kita di situ disambung dan etos kerja. Etos kerja di sini namanya apa itu etos kerja? Etos kerja artinya semangat dalam bekerja. Ya. Semangat dalam bekerja. Bekerja itu semua kita umat Islam wajib bekerja. Tidak boleh nganggur, tidak boleh malas-malasan. Kita harus bekerja. Bekerja jangan sampai menghalalkan segala cara. Ya. Yang tidak boleh itu menghalalkan segala cara. Kalau bekerja boleh, kerja apapun yang penting hasilnya halal dan barokah. Barokah itu apa artinya? Barokah itu artinya cukup. Ya. Cukup mencukupi, memberi kesejahteraan, nah itu adalah halal, ya. Daripada melakukan segala cara untuk mengejar duniawi, apa yang terjadi? Kehancuran, kebinasaan, ya. Rumah tangga cerai, ya. Anak timbang final tidak tahu kemana, gara-gara bekerja yang menghalalkan segala cara, ya. Akhirnya dikasihkan hasilnya itu kepada anak istri rumah tangga, maka hasilnya itu akan menjadi darah daging, akan menjadi sifat, akan menjadi tabiat, akan menjadi karakteristik bagi keluarga kita. Dalam bekerja harus bersemangat, tidak boleh putus asa. Ya. Gagal itu biasa, ya. Gagal itu biasa. Dan orang yang tidak pernah gagal dan orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah gagal. Tapi kalau orang yang mencoba pasti dia akan mengalami kegagalan. Tetapi kegagalan tidak membuat kita putus. Kita tetap ulang lagi, ya, proses lagi, ya, sampai nanti kita berhasil, sukses, ya. Karena suatu keberhasilan dan kesuksesan tidak akan segampang membalik telapak tangan. Tidak ada orang yang sukses itu seperti membalik telapak tangan. Pasti perlu perjuangan, lika-liku, jatuh bangun, tersuntur, ya, lompat berlari. Tapi dia tidak pernah berhenti. Ada beberapa istilah bekerja. Ada bekerja dengan otot, ya. Bekerja dengan otot, otak, dan hati, ya. Dalam bekerja dengan otot, apa itu otot? Ini tenaga. Hasilnya sedikit. Lama-lama tidak bisa lagi produktif. Apa itu produktif? Tidak bekerja lagi. Yang kedua, bekerja dengan otak. Otaknya apa? Otak ini adalah pikiran, kemudian membangun jaringan, hasilnya besar. Karena apa? Karena dia membangun jaringan dari satu
kemudian buka lagi, karyawannya bertambah banyak, hasilnya semakin besar. Ya. Yang terakhir Pak, Mati. Ya. Kalau bekerja dengan hati, hasilnya ikhlas, maka hasilnya barokah. Kalau barokah, ya semuanya bisa tercukupi, ya, tercukupi dan halal buat kita. Itu bekerja semangat dalam Kerja. ya. Kalau sudah paham, ini ada beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama, jelaskan pengertian kompetisi dalam keluarga. Dijawab ya. Coba dibaca. Dijawab. Ya. Berkompetisi dalam kaitan adalah Jadi itu pastor berdoa, ya. Jadi berdoa kita dalam ibadah harus berlomba menjadi baik, lebih baik, Baik. terbaik. Jangan seperti kalau mau sholat itu kalau ibarat pahalanya ya besar. Kalau yang di saf paling depan, ya, saf paling depan apa? Kalau itu hewan kita umpamakan itu seperti dapat seekor kerbau, ya misalkan. Sedangkan di saf yang kedua itu seperti sapi, ya. Yang ketiga baru seperti kambing. Dan yang keempat ayam. Yang kelima telur ayam. Yang terakhir harus saya sebut. Nah itulah. Itu kalau urutan dalam kira-kira ya. Jadi jangan kita paling pojok, sholat itu paling pojok, paling belakang, di luar masjid. Nah, Pada tempat. ya, kalau di depan kalau mau besar pahalanya, ya. Sudah itu, kalau hari Jumat itu dua malaikat membawa catatan. Ya. Mungkin ini penjelasan Bapak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, ini ada soal ya. Ada soal yang mau kajian, yang kelompok ya. Dan kita diskusikan ya. Apa lebih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dari kelompok 1. Ingin menjawab pertanyaan dari Pak Rudi. Jelaskan pengertian etos kerja dalam Islam. Etos kerja adalah semangat dalam bekerja, karena bekerja bagian dari ibadah dan akan mendapatkan pahala yang besar dalam ajaran Islam. Ya begitu saja mungkin. Ya. Ada yang mau menanggapi dalam hal ini kelompok 1? Kelompok lain? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kelompok yang kedua. Jelaskan pengertian kompetisi buat kebaikan. Islam budaya terbaik terhadap orang yang paling dekat dulu. Dimulai dari dekat paling kuat, saudara kandung. Ya itu saja jawabannya. Nanti ada yang lain kalau mau mengundang apa itu kompetisi dan kebaikan. Ada contoh lain? Jadi kompetisi dan kebaikan itu adalah berlomba-lomba kebaikan, ya. Berlomba dalam kita untuk menjadi yang lebih baik, terbaik dalam ibadah, baik itu ibadah umum ataupun ibadah khusus, ya. Selanjutnya kelompok yang ketiga, ya, Pauli nama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini
untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rudi. Jelaskan pengertian kompetisi dalam kebaikan. Jawabannya, berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dalam bahasa Al-Quran disebut fastabiqul khairat. Sudah menjadi kewajiban orang beriman senantiasa berbuat baik supaya menjadi lebih baik dan sangat baik. Ada yang menanggapi kelompok lain? Tidak ya? Ada? Ya silakan. Oke, dari beberapa pertanyaan tadi, ya, jawabannya ya baik semua. Walaupun masih ada yang kurang, ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian kompetisi dalam kebaikan. Ya. Apa itu kompetisi? Kompetisi tadi adalah berlomba-lomba, ya. Berlomba-lomba untuk menjadi berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik dalam ibadah, ya. Dalam hal ini ibadah, bukan itu masalah duniawi, ya. Bukan berlomba-lomba dalam olahraga, tapi dalam ibadah. Mengapa ya kita? Siapa yang berbuat baik itu akan kembali pada dirinya. Jadi Allah itu tidak akan bertukar. Siapa berbuat baik, yang lain dapat pahala, mungkin ya. Tapi siapa yang berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala. Walaupun sekecil biji zarah pun, ya. Walaupun sekecil biji zarah pun. Begitu juga kalau orang berbuat dosa. Walaupun sekecil biji zarah pun, kalau berbuat dosa, pasti Allah akan catat dosanya. Catat dosanya. Ya. Jadi yang kita tidak akan tertukar. Ya. Tidak akan tertukar ibadah itu. Ya. Nah, ya. Tetapi bedanya, kalau orang berbuat baik, ini kalau dia berbuat baik langsung dicatat, ya, langsung dicatat amalnya, amal kebaikannya. Tetapi kalau orang berbuat buruk atau salah, maka ini ditunda dulu, ya. Jadi kalau sekedar niat itu tidak dicatat, tidak dicatat. Tapi kalau melakukan baru dicatat oleh malaikat. Siapa malaikat mencatat? Tidak. Ini saja dengan topik kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.